Jumpa lagi di channel Mahrendem. Untuk video kali ini saya akan kembali membuat tutorial Fusion 360, atau mungkin bukan tutorial ya, mungkin lebih ke kayak panduan aja ya. Karena mungkin videonya akan dibuat beberapa part juga. Karena yang akan kita buat kali ini mungkin agak rumit. Yang akan kita buat kali ini adalah sebuah gitar. Jadi kita akan mencoba mendesain sebuah gitar di Fusion 360. Dan gitar yang akan kita buat modelnya yang sederhana sih. Kita akan membuat model dari Fender Telecaster. Yuk, kita langsung aja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke interface-nya Fusion 360. Jadi, mungkin untuk ukurannya kita akan menyesuaikan. Jadi, secara ukuran kan si Telecaster ini menggunakan sistem imperial, yaitu kayak inci, feet, dan semacamnya lah ya. Yang akan kita buat kali ini menggunakan sistem metrik. Kenapa metrik? Karena saya rasa saya pribadi lebih familiar dengan sistem metrik ini. Jadi kita akan menggunakan sistem metrik. Kita akan buat sketch dulu di sini yang pertama. Nah, sketch yang akan kita buat di sini, saya buat bentar. Garis horizontal. Jadi ini untuk panduan ya si sketch ini. Yang akan kita buat adalah lebih ke kayak scale-nya dulu. Scale tuh panjang senar dari nut ke bridge. Jadi kalau kita lihat di gitar tuh ada fret kan, jarak antar fretnya kita akan menentukannya di sini. Untuk ukuran fretnya saya menggunakan ini, ada fret kalkulator online dari stumac.com. Saya akan masukkan juga link ini ya. Saya akan coba masukkan di deskripsi video. Di sini saya menggunakan scale-nya 650 mm. Jadi sekitar 65 cm. Kalau nggak salah di incinya tuh 25,5 inci atau berapa ya. Pokoknya di 640 sekian, hampir 650 mili. Nah, di sini ada angkanya. Fret, jumlah fretnya saya pakai 21 fret, scale-nya 650. Jadi kalau kalian mau membuat gitar atau untuk ukurannya bisa menggunakan di sini untuk fret kalkulator. Kita akan buat berarti kita buat from nut itu nolnya berarti ya. Kita buat dulu garis, karena 21 kita akan buat gini aja. Oke. Berarti kita perlu buat 21 21 garis ini ya. Nah, anggaplah si ini adalah nutnya ya, nut tuh yang di kepalanya nanti. Jadi kita akan buat ukurannya dulu. Kita akan bolak-balik ke web ini. Fret pertama 36,482 mm. Berarti kita tinggal masukkan, ketik D. Nah, berapa tadi ya? Saya lupa. 36,482 mm. Nah, ini dia untuk jaraknya. Sudah ketemu ke kanan. Mungkin untuk fret selanjutnya kita akan percepat aja. Kita buat time lapse-nya ya. Bukan time lapse, pokoknya prosesnya akan kita percepat aja. Intinya kita membuat ukurannya dari sini aja. Nah, oh iya, untuk fret kedua ini untuk lebih akurat saya buat ukurannya bukan dari fret ke satu, nah keduanya berapa. Meskipun di si web ini ada dari fret 1 ke fret 2 nya berapa,
saya akan menggunakan ukuran yang sebelah kiri ini, yaitu dari nut ke fret 2. Karena secara ukurannya ketika ngambil fret ke fret jaraknya, ini kan 0, sekian sekiannya, ketika angkanya di belakang nolnya banyak, kemungkinan missnya jadi lebih banyak juga. Jadi kita akan menggunakan from nut to fret. Jadi kayak from nut sini ke fret 1 atau fret 2 nut. Jadi yang kita gunakan yaitu yang ini yang kolom 1 ya. Nah, ini dia untuk ukuran fretnya ya. Di titik ini saya akan jadikan sebagai titik temu antara neck dan body. Jadi biar nanti gampang aja. Nah, untuk pertemuan neck ke body itu di Telecaster tuh kalau nggak salah di fret ke-16. Iya, fret ke-16. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini nih, fret ke-16. Mungkin kita geser aja. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk jarak bridge-nya kita buat garis aja di sini. Oke. Karena scale-nya berapa tadi? 360 ya, 650 mili. Berarti ini ada fret ke-12 325. Tinggal dikali 2 aja. Atau dari sini juga bisa. 650. Nah, jadi si garis ini hanya akan menjadi panduan. Klik kanan, oke. Kita finish sketch aja dulu. Nah, kita lihat top. Nah, di sini ada pertemuannya ya, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Selanjutnya kita tinggal memasukkan semacam panduan lainnya. Ini sebetulnya bisa berupa sketch kalau kalian punya desain gitar sendiri, berupa sketsa gambar. Nanti di sini ada insert canvas. Cuman untuk file yang saya siapkan udah saya ekspor berupa DXF. Mungkin akan saya share juga di link deskripsi kalau mau menggunakan si guide ini. Jadi atau kalian mau cari juga download, kalau nggak salah banyak kok untuk Telecaster ini. Saya coba insert DXF.
select filenya di folder ini. Kita tinggal cari aja simpan filenya di mana. Saya lupa di mana. Oh, di sini nih. Fusion 360 tutorial. Telecaster. Nah, yang akan kita buat pertama mungkin kali ini bodinya dulu ya. Di sini udah ada body, neck atau pickguard. Untuk format DXF-nya. Nanti tiga file ini akan saya upload. Kalian bisa download juga kalau mau. Open. Ini filenya udah 1:1 ya dari DXF-nya. Plane-nya jadi tinggal kita pilih. Saya mau pilih yang atas saja. Nah, ini dia untuk filenya. Di sini opsinya pakai default seperti ini aja. Kita tinggal klik OK. Nah, di sini si DXF ini akan berubah jadi sketch juga di sini. Cuman kan kita perlu memindahkan supaya pertemuan si ujung ini di thread 16 tadi ya. Berarti tinggal edit sketch atau mungkin langsung bisa move. Coba edit sketch dulu aja. Modify ke move or copy. Mungkin yang ini coba cancel dulu untuk move-nya. Yang ini mau saya nggak bisa. Kita move dulu deh. Move or copy. Ini kita point to point mungkin dari sini ke cancel dulu. Kita inspect element aja dulu. Dari sini ke sini berapa mili? 64,566. Close. Kita tinggal move aja yang ini, modify move. Minus 64,566. Nah, jadi ini nantinya cuman sekedar panduan aja. Kita finish sketch dulu. Ini coba kita move lagi. Sorry, kayaknya harus di sketch lagi ya. Klik kanan, edit. Nah, ini sini nih. Oke. Modify. Kita pilih dulu semua sketchnya. Sini. Modify, move. Kita pakai point to point. Jadi poin yang pertama kita pilih adalah ini. Poin 1. Untuk targetnya berarti poin tengah sini ya. Nah, ini dia untuk bodinya sudah di sini. Oke. Ini sketch. Sebetulnya untuk dari file DXF ini tuh sebetulnya bisa kita extrude langsung. Cuman kadang-kadang si garisnya nggak terhubung, jadinya nggak bisa jadi file solid. Nah, di sini berarti kita tinggal buat sketchnya di plane yang sama, sketch baru. Jadi si sketch 1 sama Fender Telecaster ini jadinya cuman panduan aja ya. Kita akan buat sketch baru. Sini pakai command line. Oke.
juga. Oke, untuk jaraknya mungkin nanti kita biarin dulu aja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan spline ini. Kita mulai dari sini aja mungkin ya, dari belakang. Oh ya, si ukuran ini tuh kalau nggak salah sekitar 40,5 sentian si ininya, Pak. Jarak antar dari ujung sini sampai ke sini ya. Jadi ini istilahnya kita tinggal tracing aja untuk sketch si ininya. Oke, klik kanan. Oke, yang ini kita akan buat vertikal. Titik ini sama titik ini juga kita buat vertikal biar lurus. Garis ini juga kita buat vertikal. Oke, nah untuk dimensinya kita akan buat titik ini menuju sini. Ini tuh 405 4005 kalau nggak salah. 405. Ini juga kayaknya kita perlu buat. Nah, ini juga kita perlu buat horizontal dengan titik ini. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya ukurannya berbeda dikit. Soalnya yang saya bilang tadi, karena si Telecaster ini dia kan ukurannya inci. Jadinya ya kita menyesuaikan aja dengan metrik. Jadi secara ukuran mungkin yang akan kita buat nggak akan sama persis, tapi secara bentuk kita akan trace semirip mungkin dengan aslinya. Sini kita tinggal mengatur si titik-titik ininya. Juga sama, kita akan buat Oke, saya rasa cukup ya. Di sini saya sengaja nggak buat ke arah ke arah neck, karena di situ kita akan buat tambahan nanti ketika extrude. Nah, di sini kita tinggal buat garis tengah di sini. Oke, klik kanan. Oke, sketchnya lalu kita mirror sketch ini dengan garis tengahnya ya. Oke, jadi tujuan mirror ini tuh supaya si kurva atas dan bawah ini sama ya. Cuman di sini kita akan merubah bagian istilahnya ini cutaway sini. Cuman karena ini sudah mirror, kalau kita edit di sini yang atas juga akan berubah ya, yang atas ini. Nah, untuk melepaskannya kita akan klik yang tanda-tanda kecil ini, klik sampai berubah jadi biru, lalu kita tekan delete. Jadi ini tuh untuk menghilangkan constraint ya, constraint si mirrornya. Juga jadi ketika kita coba dulu ya. Nah, ketika kita rubah ini,
dia atas nggak berubah, tapi ketika yang mirror sini kita tarik tuh atasnya berubah. Di sini kita tinggal betul menyesuaikan. Nah, kita akan menyesuaikan di sini dan di sini. Oke. Oke. Intinya kita akan menambahkan atau menyesuaikan desain di sininya. Oke. Saya rasa dikit lagi nih. Oops. Oke, saya rasa segini udah cukup. Ini saya akan close aja untuk bodinya. Lalu untuk bagian ini saya akan ngambil, nah ini aja nih, saya akan ambil si garis ini ke arah sana ya. Oke, klik kanan. Oke, kalau kita tarik, nah ini kita akan pakai constraint paralel dengan yang ini ya. Nah, ini sama, ininya ke sini, klik kanan. Oke. Ini constraint ke sini. Nah, lalu kita akan mirror juga untuk yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan menyesuaikan bentuknya lagi di sini nih, biar enak ya pertemuannya. Oke, berarti kita tinggal trim. Nah, di sini ada warning error, soalnya karena ada fitur yang apa ya istilahnya, fitur mirror yang terganggu sebenarnya. Cuman selama bentuknya nggak terganggu, jadi kita abaikan aja. Kita untuk sketch ini kita udahi dulu, klik kanan. Oke. Finish sketch. Nah, ini dia untuk bodinya sudah selesai. Cuman untuk sketch yang ini kita hide dulu. Untuk body kita tinggal extrude. Untuk extrude seperti biasa kita tinggal pilih ketebalannya itu, kok gitar elektrik itu kalau nggak salah di 45 mili ya, atau mungkin kalau mau ketebalan sendiri silahkan. Ini saya buat 44 deh, ke bawah mungkin ya, karena kita buat minus karena atasnya kita akan buat neck dan lain-lain nantinya. Oke. Kita unhide lagi untuk sketch yang ini. Kenapa kita unhide? Karena kita perlu membuat area yang rounded sini ya. Kita buat fillet. Sesuaikan sampai, nah ini. Sip. Ini 10 mili. Oke. Dan di sini juga kita rounded juga menggunakan fillet. Mungkin di sini 5 kali ya. Kita buat 4. Oke, kita buat 4 aja. Nah, ini dia untuk apa ya? Untuk bentuk dasar si body gitar elektriknya. Kalau ada bentuk yang dirasa aneh, kita bisa balik lagi ke bagian sketch ini. Klik kanan, edit sketch. Misalkan di sini
kurang enak nih bentuknya misalkan. Ini sketch seperti itulah pokoknya. Selanjutnya berarti kita tinggal membuat istilahnya apa ya, pick up cavity. Pick up cavity itu kedalaman pick upnya. Mungkin untuk ukurannya saya juga kurang tahu ya, jadi kita akan sambil browsing juga. Cuman selanjutnya kita akan buat sketch lagi di plane yang ini, top. Nah ini dia, kita buat ininya aja dulu, apa, garis tengahnya biar nggak bingung. Oke, di sini kita tinggal buat garis. Kita mengikuti si apa ya, ukuran dari blueprint tadi aja dulu ya. Tekan dimensi. Untuk dimensinya kita buat ini 3,8, kita buat 24 aja kali ya, lebih besar sedikit. Dari sini ke sini jaraknya mungkin 87, oh enggak, 88. Oke, jadi ukurannya saya rubah ke matrix ya, 41 41,5 mungkin. Oke, ini dimensinya kita buat 9 aja. Nah untuk ujung ini kita akan rounded. Radiusnya di sini 8, oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita tinggal mirror untuk sketchnya. Ini untuk pick up cavity yang pertama. Di sini ada pick up yang kedua. Ini yang bridge pick up. Jadi yang pertama kita buat di sini, saya buatnya tanpa rounded dulu ya. Jadi kita kejar apa ya istilahnya, tanpa ujung yang halus. Nah untuk kemiringannya kita akan menggunakan constraint yang ini, yang paralel. Oke, paralel. Oops. Atau kita akan geser aja karena ternyata paralel susah untuk di kliknya. Kita deketin aja dulu. Oke, lalu untuk ini dimensinya kita akan buat 145, 140 mungkin.
dimensi ini kita buat 26 pas. Untuk posisinya kita akan geser-geser aja sesuai yang kita mau. Ini kayaknya 25 deh. Oke, 5,5. Lalu selanjutnya kita akan buat cavity yang satu ini. Ini tuh berapa ya? Kalau kita inspect dulu ukurannya 12,7. Oh, berarti dia pakai mata router setengah inci ya. Oke, kita buat yang sama aja. Ini juga kita inspect dari sini sampai sini 72, 73 mungkin ya. Dimensinya kita buat 73. Ke ini tuh 12,7. Kita tinggal rotate for copy. Buatnya di sini. Kita buat kemiringannya 45 derajat. Oke. Posisinya sebetulnya nggak terlalu krusial, soalnya ini kan nanti tertutup sama apa ya, pickguard. Kita finish sketch dulu. Nah, jadi yang kita buat ini adalah untuk cavity si pick up dan potensio ya nantinya. Ketebalannya mungkin kita pakai di 35 ya. Mungkin nanti akan kita edit lagi kalau kita udah tahu ukuran pastinya. Kita hide lagi sketch yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan round pada cavity ini ya. Kayaknya karena dia pakai mata router setengah in, jadinya kita akan buat untuk roundednya di sekitar 12,7. Oke, radiusnya 12,7. Sorry. Oh, berarti radiusnya kita pakai 6,35. Radius apa? 1/4 inch. Karena setengah dari setengah inch. Oke. Selanjutnya kita akan membuat apa ya? Istilahnya neck cavity. Jadi dia kedalaman untuk neck tuh biasanya ketebalan neck tuh di 25 mili. Jadi mungkin kita akan tambah atau kita kurangin jadi di sekitar 22 karena ditambah picket sekitar 3 mili ya. Kita 22 aja untuk cavity-nya. Kita coba buka sketch yang lama. Nah, ini dia. Sama sketch yang ini. Kita tinggal buat sketch baru lagi.
sini. Oke, kita buat garis ini juga. Oke. Untuk jaraknya dari sini ke sini itu 75, mungkin kita buat 76 aja kali ya. Oke. Kemudian untuk sketch yang ini kita akan buat paralel dengan ini. Oke, atau mungkin yang ini deh, kolinear, biar langsung. Nah, kita tinggal trim lebihnya. Dan kita mirror untuk sketch. Oke. Di sini kita tinggal melakukan extrude dengan kedalaman 22 mili ya tadi, minus 22. Oke, seperti biasa kita hide dulu. Di sini kita akan melakukan rounded di 1/4 in, yaitu 6,35. Oke. Kalau kita lihat di sketch ini, di sini ada coak juga. Jadi ini sebetulnya bisa digunakan untuk ngebuka jalur setup untuk truss rod. Jadi truss rodnya bisa kita buka pick up untuk setting truss rod. Jadi kita buat juga sketsanya di sini, atau mungkin sketch yang terakhir aja ya, kita edit sketch. Kita buat sketsa kotak juga lah ini. Dimensinya berapa ini? 14 mili, berarti dari sini ke sini kita pakai 7. Kita sketch. Untuk fitur ini edit, berarti yang ini juga kita akan kita tinggal extrude. Mungkin nggak akan sedalam ini kali ya, atau mungkin samain aja lah di 22, atau mungkin di setengahnya aja buat 11, minus 11. Oke deh, kayak minus 22 juga samain. Oke, ini dia. Oh, satu lagi, kita tinggal buat rounded di tiap pinggirnya. Mungkin roundednya 6,35 juga. Nah, segini kali ya. Atau kita perkecil deh, kayaknya terlalu, kita buat 4. Mudah-mudahan nanti mata routernya ada. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya ada apa istilahnya, lubang untuk nanti jalur senar. Cuma nanti ini terakhir aja, karena kita akan menyesuaikan dengan dengan bridge yang akan kita pakai ya nanti. Jadi kalau desain bridge-nya berbeda, maka lubang ini pun takutnya nanti akan berbeda. Jadi untuk sekarang kita akan buat aja dulu
si ini nih, kayak garis-garis. Jadi kalau sebetulnya bisa kita buat coakan seperti pada bagian ini ya, cuman kayaknya akan lebih bagus kalau si lubang ini, maaf, si coakan garis ini kita buat lubang aja di sini. Biasanya emang teknisnya melakukan proses bor dari pinggir sini agak miring ke bawah, dari sini juga sama, ini juga sama, karena ini untuk jalur kabel aja. Biasanya paling 5-6 mili untuk mata bornya juga, asal kabelnya masuk. Kita hide dulu. Untuk data si bridge dan lain-lainnya mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk goal hari ini kita buat base untuk bodinya dulu. Sama halnya kayak untuk lubang neck ini nanti aja ya kita buatnya. Kita harus ukur dulu juga untuk neck plate yang di belakang. Oke. Mungkin segitu untuk videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.